kemarin kayaknya aku salah makan deh. Kamu udah coba ke dokter belum? Belum, karena tuh jadwal kuliahku tuh padat banget, jadinya nggak sempet. Oh, aku punya solusi nih buat kamu. Kalau kamu nggak bisa ke dokter secara langsung, jadi kamu bisa pakai aplikasi Halodoc. Nah, jadi aplikasi Halodoc ini itu kamu bisa konsultasi sama dokternya secara online. Terus kamu bisa pesen obatnya secara online. Praktis banget, ini coba lihat. Wah, aku pernah denger sih aplikasi Halodoc ini. Nah, karena aku pernah denger kayaknya itu masuk ke salah satu jenis sistem informasi di bidang kesehatan ya. Bener banget, ini tuh sistem informasi di bidang kesehatan yang paling baru loh. Wah, keren banget ya, fitur-fiturnya ini juga lengkap banget deh. Nah, jadi itu teman-teman sistem informasi kesehatan. Nah, apa sih sebelumnya sistem informasi kesehatan itu? Sistem informasi kesehatan itu adalah sistem informasi yang menyampaikan informasi seputar kesehatan aja teman-teman. Jadi, sistem ini mengintegrasikan teknologi informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di sektor kesehatan, baik oleh tenaga medis, manajemen rumah sakit, hingga pembuatan kebijakan. Sistem informasi kesehatan mencakup berbagai komponen seperti data pasien, manajemen fasilitas kesehatan, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian ada informasi sistem kesehatan ini juga ada manfaatnya juga pastinya ya teman-teman. Nah, apa aja sih manfaatnya? Nah, jadi yang pertama itu untuk tenaga medis. Untuk tenaga medis ini manfaatnya sistem ini itu membantu tenaga medis dalam mengelola dan juga memantau data-data pasien sehingga tenaga medis ini dapat memberikan perawatan serta pelayanan yang lebih baik dan juga lebih efisien secara berkala dan juga berkelanjutan. Kemudian yang kedua, itu bagi peneliti. Sistem informasi ini menyediakan akses ke data kesehatan yang luas, di mana ini juga bisa digunakan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya untuk pasien atau bagi masyarakat itu? Nah, jadi untuk pasien itu, sistem ini memungkinkan para pasien untuk mengakses rekam medis mereka secara personal dan juga membuat aksesnya itu lebih mudah gitu. Nah, serta mereka juga bisa berkomunikasi dengan tenaga medis melalui telemedicine atau layanan kesehatan secara jarak jauh. Nah, contohnya itu kayak kasus aku yang tadi itu yang sakit perut itu ya. Nah, itu sangat memudahkan pasien dengan dokter untuk berkomunikasi secara jarak jauh, apalagi di saat urgent atau darurat gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia tampilan Halodoc. Nah, gimana sih cara kerja Halodoc itu? Jadi, cara kerja Halodoc itu, misal kita ada konsultasi online, kita bisa langsung menghubungi dokter melalui fitur chat, telepon, atau video call. Dokter akan memberikan diagnosis awal berdasarkan informasi pasien yang didapat dari chat atau video call tersebut. Lalu ada pembelian obat. Nah, di sini pasien tuh dapat membeli obat dan mengunggah resep yang tentunya dari dokter ya teman-teman. Obat ini dikirim melalui mitra logistik Halodoc dalam waktu singkat dan dapat dikirim ke rumah kalian juga. Lalu ada pengguna memilih jenis tes laboratorium yang diinginkan. Petugas akan datang ke lokasi pasien untuk pengambilan sampel. Nah, banyak banget kan manfaat dari Halodoc ini tersebut teman-teman, untuk pasien dan juga untuk dokter dan tenaga medis. Nah, selain Halodoc itu, pastinya aku juga punya contoh lain loh teman-teman, yaitu output sistem informasi di suatu klinik atau rumah sakit nih, untuk mendata para dokter yang bertugas dan juga riwayat kesehatan data pasien-pasien yang sudah berkunjung di rumah sakit tersebut. Nah, misalnya nih, jadi sistem informasi di rumah sakit ini bisa menata informasi pasien yang masuk dan menghasilkan riwayat penyakit pasien yang akan menjadi dokumen arsip di rumah sakit tersebut. Nah, jadi kalau pasiennya itu berkunjung lagi, rumah sakit ini pastinya itu udah punya rekam medis, jadi tinggal melakukan perawatan dan juga tindakan lanjut dari hasil rekam medis yang sudah disimpan sebelumnya, gitu. Nah, ini juga ada hasil output dari sistem informasi yang kayak tadi itu teman-teman. Nah, jadi ini tuh mempermudah rumah sakit untuk mendata pasiennya. Jadi sistem informasi di bidang kesehatan itu sangat dibutuhkan loh teman-teman. Nah, itu tadi tentang penjelasan kami pada sistem informasi di bidang kesehatan. Nah, semoga video yang sudah kami buat ini dapat membantu para penonton yang mendengarkan
banyak informasi dari kami. Semoga menjadi lebih berguna bagi ilmu dan pengetahuan. Sekian dari kami, terima kasih.